Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Bobi MSF dalam Lentera Sabda untuk Misa 31 Januari 2024 yang juga merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Bacaan Injil akan diambil kembali melanjutkan Injil Markus. Kali ini kita akan membaca Injil Markus bab 6 yang mengisahkan Yesus yang ditolak di Nazaret. Saya bacakan ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari manakah orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan pengantar dulu tentang beberapa hal dalam Injil hari ini. Yang pertama, kita mendengarkan ada nama saudara-saudara Yesus. Seringkali orang berpikir bahwa ini adalah saudara-saudari kandung, kakak atau adik kandung dari Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya apakah seperti itu? Dalam bahasa Ibrani, kata saudara itu sama persis seperti kata saudara dalam bahasa Indonesia. Artinya, saudara itu bisa berarti paman, bisa berarti keponakan, dan juga bisa berarti sepupu. Sehingga nama-nama yang ada di sini dalam Injil tadi kiranya adalah saudara atau kerabat jauh, kerabat biasa, sepupu dari Tuhan Yesus. Bunda Maria tidak memiliki putra atau putri yang lain selain dari Tuhan Yesus. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, supaya kita bisa memahami kehidupan Tuhan Yesus dan penolakan yang dialaminya di desa Nazaret. Menurut Injil Lukas, Yesus meninggalkan Nazaret untuk menuju ke Galilea, ke Danau Galilea, itu pada usia sekitar 30 tahun. Artinya, Yesus menghabiskan hampir 30 tahun itu di desa Nazaret. Kemudian, kapan Yesus melakukan mukjizat yang pertama? Ternyata, menurut Injil Yohanes, mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah saat Yesus berkunjung ke desa Kana, desa tetangga dari desa Nazaret, dalam sebuah pesta perkawinan. Ingat mukjizat apa? Betul, mukjizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, artinya apa? Selama hampir 30 tahun
di desanya sendiri, di desa Nazaret, Yesus belum pernah melakukan mukjizat apapun. Jadi Yesus itu mengosongkan diri. Yesus di Nazaret tidak atau belum ingin menunjukkan bahwa beliau adalah putra Allah. Selama hampir 30 tahun, Yesus taat kepada Bunda Maria dan Bapak Yusuf sebagai seorang anak dan remaja biasa yang belajar bertukang kayu, belajar melakukan hal-hal yang sederhana tanpa melakukan mukjizat apa-apa. Nah, kemudian Yesus pada usia sekitar 30 tahun menurut Injil Lukas pindah dari desa Nazaret, mulai berkarya di luar desa Nazaret untuk melakukan karya pelayanan publiknya, mulai dengan memanggil murid-murid pertama di tepi Danau Galilea, daerah yang ramai, ya. Danau Galilea itu adalah pusat penangkapan ikan air tawar pada zaman itu. Sementara Nazaret adalah desa yang kecil, diperkirakan hanya sekitar 300 orang saja warga dari desa Nazaret itu. Nah, maka ketika Yesus yang sudah berkarya di tepi Danau Galilea dan di daerah-daerah sekitarnya dan melakukan banyak mukjizat di daerah itu, di luar Nazaret, kemudian Yesus datang kembali ke desa asalnya, tempat di mana beliau belum pernah sekalipun membuat mukjizat. Maka hal itu sungguh mengagetkan tetangga-tetangganya di desa Nazaret. Siapakah dia? Bukankah dia ini adalah tukang kayu, anak Maria, saudara dan saudarinya ada bersama dengan kita. Jadi tetangga Yesus di Nazaret itu hatinya tertutup. Mereka mendengar Yesus melakukan banyak karya-karya luar biasa di tempat-tempat lain. Tetapi bagi mereka, Yesus itu adalah Yesus yang dulu, yang ada bersama mereka, yang adalah tukang kayu, yang adalah seorang biasa seperti mereka. Nah, inilah ketertutupan hati yang demikian dahsyat yang ditunjukkan oleh warga desa Nazaret terhadap Tuhan Yesus. Karena itu Yesus dengan segala keheranannya berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kemudian dikatakan Yesus tidak melakukan mukjizat yang besar kecuali menumpangkan tangan dan menyembuhkan beberapa orang sakit. Nah, apa yang bisa kita petik dari Injil pada hari ini? Kita perlu mewaspadai ketertutupan hati kita kepada hal-hal baru yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita itu ingat selalu pada apa yang biasa. Biasanya begini, tidak ada perubahan dalam hidup saya. Tetapi seringkali sebenarnya ada yang berubah dalam hidup saya. Ada rahmat-rahmat baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan kirimkan melalui orang-orang, peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dalam hidup kita. Ada mukjizat-mukjizat kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pertolongan-pertolongan yang mungkin seringkali tidak kita sadari karena kita menganggap hidup saya sehari-hari ya begitu-begitu saja, tidak ada yang baru. Nah, kenapa orang bisa tertutup hati? Seringkali karena orang itu sulit untuk hening. Orang lupa untuk sejenak merenung, untuk merenungkan karya Tuhan dalam hari
yang baru saja berlalu. Maka dari itu, mari kita melatih kepekaan rohani kita. Mari kita buka mata hati kita untuk kehadiran Tuhan yang datang melalui peristiwa dan orang-orang di sekitar kita. Yesus jangan sampai kita tolak kehadirannya. Artinya, jangan sampai kita itu tertutup hati kita. Mari kita buka hati kita. Yesus setiap hari datang mengetuk pintu hati kita. Yesus datang membawa kebaruan-kebaruan, bisikan-bisikan lembut dalam hati nurani kita. Mari kita mendengarkannya. Mari kita membuka pintu hati, pintu pikiran kita untuk Yesus yang datang ke desa kita, yang datang ke dalam hidup kita yang tampak biasa, ke dalam hidup kita yang tampaknya begitu-begitu saja, tetapi sebenarnya selalu ada rahmat baru yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga Kudus menyertai kita, berkat dari Tuhan menyertai kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan membagikan dan subscribe dari YouTube Keluarga Katolik Romo Bobby MSF.